Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak salah satu video tanggapan dari Lora atau Kiai Ja'far Batu Ampar ya, yang beliau ini ketika menyatakan bahwasanya nasab Alwi itu tidak tersambung. Beliau ini mendapatkan respon setelah sekian lama beliau bernarasi, mungkin bahasanya seperti itu. Beliau ini mendapat tanggapan dari gurunya yang ada di Arab Saudi, yaitu kalau tidak keliru Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki, kalau tidak keliru ya. Lah tentunya beliau ini tahu tentang sepak terjang Kiai Ja'far yang ada di Indonesia. Tentu kan ada yang mengkabarkannya ke muridnya, gurunya beliau ini. Lah tentu nanti beliau ini seperti apa di dalam menanggapinya ya tergantung mukhbirnya kepada beliau ini. Kalau netral ya netral, ketika bini begini begitu, kalau kita bahasakan seperti itu. Tapi seperti apa tanggapannya beliau terhadap pernyataan dari putra dari gurunya ini, kita saksikan videonya ya. Sekarang perbedaan mungkin beliau menganggapkan dalam pois itu begitu. Dalam pois itu yang saya cermati dan saya dalami, dalam pois itu beliau menganggap bahwa Sadah Ba'alawi itu minat durriyah. Entah apa dasar beliau atau husnudzon atau apa kan tidak dijelaskan. Namun di situ suruh beradab kepada durriyah atau Sadah Ba'alawi. Nah, sekarang berarti terjadi perbedaan di antara saya dengan beliau. Beliau menganggap Sadah Ba'alawi itu adalah bagian durriyah, entah itu apa dasarnya. Dan saya tidak menganggap Sadah Ba'alawi ini sebagai durriyah karena nasabnya sudah putus selama 500 tahun. Teman-teman, ini sama halnya ingkari dua usul yang menjadi pedoman ketetapan fikihnya Imam Malik dan Imam Syafi'i mempunyai pendapat bahwa pedoman fikih Imam Syafi'i yang pertama begini, pedoman fikih Imam Syafi'i ada 4. Yang pertama adalah nas minal Al-Quran, dan yang kedua nas minal hadis, dan yang ketiga ijma' ulama, terus yang keempat al-qiyas. Nah, ini pedoman fikihnya Imam Syafi'i, jelas bertolak belakang dan bertentangan dengan fikihnya Imam Malik. Pertama kali itu muncul, Imam Syafi'i dimarahi oleh ulama Mesir karena bertentangan dengan gurunya. Bahkan Imam Syafi'i dituduh durhaka terhadap gurunya karena pertentangan itu. Ternyata kita selama 200 tahun sudah dikelabui oleh gerakan Imamiyah, Ubaidiyah, Fatimiyah, Ba'alawiyah. Jadi kita ini dikelabui apa? Ditipu, kita harus ta'assub kepada seorang guru. Apapun kata guru itu adalah sabda pendeta ratu. Apapun kata guru seperti itu. Padahal di dalam pandangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ta'assub itu tidak ada. Dulu saya punya guru di Mekah ngaji, Syekh Ar-Rukaimi. Syekh Ar-Rukaimi itu kepada santri-santrinya, kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang banyak atau pemahaman kalian itu naik ke tingkat penelitian, maka debatilah saya. Tanya kepada saya tentang bacaan yang saya ajarkan kepada kalian. Itu saya dilatih seperti itu dulu sama guru saya. Ya karena saya dipersilahkan untuk bertanya, saya selalu bertanya dan selalu mengkritik. Dan guru saya bahagia kalau dengan seperti itu, katanya guru saya. Ini kalau di Mekah loh. Kalau di Indonesia kan nggak boleh ngaji itu. Kalau ngaji ya nggak boleh nanya sama guru. Ya sudah, apa yang disampaikan ya harus taslim, harus diterima, gitu. Kalau di Mekah enggak.
Dan ini hakikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang belum terpapar oleh fanatik Imamiyah, Ba'alawiyah, Ismailiyah. Nah, jadi kenapa kita bilang terpapar? Ya, karena Thariqah Ba'alawiyah yang sudah berhasil menyusup ke Nusantara ini sebelum kemerdekaan, yang dibawa oleh Utsman bin Yahya bersama Senok Horgonya atau Van der Beek, ini yang mengisi kekosongan saat dokumen-dokumen kitab-kitab para wali songo itu dibawa ke Belanda. Nah, di sini kita dicekoki oleh ilmu-ilmu kaum Ba'alawi. Yang tersisa dari peradaban ilmu wali songo itu hanya sedikit, begitu teman-teman. Nah, katanya Imam Syafi'i, al-khata' haitsu naj'alal ilmu min mashrabin wahid. Jadi katanya Imam Syafi'i itu, yang salah bagi kita ketika kita menjadikan sumbernya ilmu itu harus bersumber dari satu orang, yaitu gurunya. Nah, bagaimana santri-santri ini bisa berkembang? Bagaimana santri-santri ini bisa meneliti kalau santri-santri ini harus disandra oleh patuh penuh kepada guru? Oke, takdim menghormati itu wajib, harus, iya, harus menghormati. Tapi dalam ilmu, katanya Imam Syafi'i, kita bebas mengambil sumber-sumber dari manapun, terlebih dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di situ Imam Syafi'i dituduh sesat, teman-teman. Laqad dhalla anta ya ibn Idris, katanya. Kamu sudah sesat karena tidak mengikuti gurumu, wahai anaknya Idris, putranya Idris. Apa jawabnya Imam Syafi'i? Bal antum, bahkan kalian yang sesat, yang fanatik terhadap guru kalian. Kenapa setiap saya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditentang oleh kalian dengan qala Malik? Nah, ini sebenarnya yang terjadi sebelum ini, teman-teman. Jadi setiap kami menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo kita ini harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ditentang oleh mereka, si imam besar bela Islam, tabrak sana sini, bongkar sana sini, bakar sana sini, kan gitu. Nah, ini sebenarnya yang buat saya penasaran dari dulu, sehingga saya harus mengkaji dan meneliti siapakah mereka sebenarnya yang sesungguhnya. Anaknya siapa mereka sebenarnya yang sesungguhnya? Kok berbeda sekali dengan Ahlul Bait yang ada di muka bumi ini? Melihat penjelasan dari Kiai Ja'far ini, menarik mau saya tanggapannya beliau ini. Karena memang begini, sebenarnya di dalam dunia keilmuan itu sebenarnya perbedaan antara guru dengan murid itu merupakan hal yang lumrah atau biasa. Maka kutipan dari Kiai Ja'far tentang satu makalah dari Imam Syafi'i itu memang benar seperti itu. Sudah dianggap salah ketika orang ini punya pemahaman atau berfaham bahwasanya sumber kebenaran itu harus pada satu orang. Itu sangat keliru, karena kita lihat dari beberapa komentar ulama tentang masalah perbedaan pendapat ini kan sudah ada sejak pada periode sahabat. Sahabat sendiri ini mereka mempunyai afham dan madarik itu berbeda terhadap murad atau yang disampaikan oleh Rasulullah yang ditulis dalam hadis itu, atau hadis Rasulullah ini. Ulama atau sahabat ini berbeda pendapat tentang masalah muradnya. Ini kan konsep perbedaan ini sudah ada sejak periode sahabat, begitu. Kemudian perbedaan ini kan menjadi lumrah ketika memang diadopsi atau berada di kalangan para ulama sehingga pada saat ini. Kemudian perbedaan itu memang begini, perbedaan itu kalau kita lihat ada dua perbedaan itu, perbedaan di dalam usul, perbedaan di dalam furu. Yang mendapat satu toleransi atau dispensasi itu adalah di dalam furu. Dan tentu masalah nasab ini tentu di dalam furu. Saya kira beliau itu Kiai Ja'far berbeda seperti itu
ia tuh sah-sah saja karena itu merupakan ijtihad beliau, berdasarkan kajian beliau, berdasarkan pengetahuan dalil-dalil beliau terhadap sumber-sumber yang memang muktabar, begitu. Jadi saya kira tidak apa-apa. Toh beliau saya lihat di dalam menyampaikan itu tidak bernarasi mencaci maki, begitu, sebenarnya begitu. Dan menarik sekali memang cerita yang disampaikan oleh beliau dari awal, terbentuknya, mungkin saya bahasakan seperti itu, terbentuknya, madhab Syafi'i itu yang memang dari Imam Syafi'i ini yang menyelisihi atau yang memang berbeda dengan gurunya, begitu, Imam Malik, begitu. Yang di awal periode beliau melakukan perbedaan dengan gurunya ini disebut beliau sebagai sesat dan yang lainnya, begitu. Dan memang menyikapi satu perbedaan yang baru di dalam masalah ini, contoh masalah nasab ini memang menjadi satu yang tabu ya. Di awalnya mungkin begitu, nanti lama-kelamaan akan terbiasa juga. Dan menurut saya begini, ini akan membongkar satu pemahaman bahwasanya satu kelompok saja yang memprivilege bahwasanya mereka hanya mereka yang dzurriyyah Rasul, yang lainnya tidak dzurriyyah Rasul. Ini kan membongkar pemahaman seperti itu. Karena pemahaman ini kenapa kok butuh dibongkar? Karena pemahaman ini adalah pemahaman yang salah menurut saya, begitu, berdasarkan fakta dan kajian yang ada, begitu. Dan tentu begini, menurut pandangan saya, perbedaan ini tetap harus kita sajikan, kita tampilkan di khalayak itu dengan ilmiah, tidak ada dengan caci maki, begitu. Ya mungkin itu ya, sedikit mungkin bahas pandangan saya terhadap perbedaan yang ada di Kiai Athaullah Ja'far yang Batu Ampar, enggak keliru beliau itu, dengan putra gurunya, begitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.